Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga keadaan Anda baik semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita statistik ekonomi pada topik uji hipotesis. Uji hipotesis ini bagian penting dari rantai nilai penelitian. Jadi dia bagian dari proses penelitian kita. Jadi sebelum selesai, yang khususnya yang akan mengambil mata kuliah metode penelitian dan bercita-cita mengambil penelitian di objek kajian kuantitatif, maka akan ketemu dengan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini menjadi penting dalam satu penelitian karena dia akan memverifikasi apakah rumusan masalah yang kita bangun itu sesuai dengan harapan kita atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini topik-topik yang akan dipelajari itu adalah definisi sendiri dari apa itu hipotesis, jenis-jenis hipotesis dan contohnya, langkah-langkah melakukan uji hipotesis, serta contoh-contoh soal bagaimana melakukan uji hipotesis. Saya ulang-ulang terus karena penting untuk diperhatikan bagaimana menduga parameter. Jadi kalau yang diperhatikan di sini adalah simbol-simbol populasi dan di sini adalah simbol-simbol sampel. Ini hanya kebiasaan saja, hanya kesepakatan umum saja. Nah, hal yang lain yang selalu saya ingatkan adalah dalam statistik itu yang mesti diperhatikan, dicek dulu apakah itu parametrik atau non-parametrik. Minggu lalu kita sudah bahas beberapa contoh yang berkaitan dengan parametrik. Ada banyak, ada 4 kayaknya, tapi fokusnya nanti pada chi-square dan range Spearman sama Fisher. Nah, hari ini karena berkaitan dengan hipotesis, pasti kita mainnya di statistik parametrik ini. Oke, hipotesis didefinisikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian yang belum terbukti secara empiris. Empiris di sini yang dimaksud itu adalah pasti data-data statistik. Nah, sederhananya begitu sih, bahwa dia adalah suatu pernyataan atau dugaan sementara atau jawaban sementara yang kita bangun berdasarkan teori-teori atau penelitian sebelumnya. Dan itu yang akan kita uji. Nah, ini ada definisinya, proposisi atau pernyataan yang belum terbukti secara tentatif yang menerapkan fakta-fakta atau fenomena tertentu. Dan ini juga menunjukkan bahwa hipotesis itu adalah jawaban sementara pada rumusan masalah penelitian. Jadi ini hanya dugaan-dugaan saja. Nah, hipotesis itu disimbolkan umumnya H0, ya, hipotesis 0. Alternatifnya H1 atau HA. Ini juga hanya kebiasaan umum saja. Oke. Jadi hipotesis 0 inilah yang akan diuji kebenarannya. Nah, pada umumnya orang membangun hipotesis 0 itu untuk menolak hipotesis 0. Jadi kita bangun dengan harapan untuk diuji dan nanti yang diharapkan tercapai itu adalah hipotesis alternatif. Nah, ada 2 kesalahan umum yang terjadi. Jadi kita menolak hipotesis 0 padahal hipotesis itu disebut error. Itu biasa disebut dengan kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 2 itu adalah menerima hipotesis 0 padahal hipotesis itu salah. Nah, makanya di dalam menurunkan hipotesis itu kan basisnya adalah rumusan masalah dulu, ya.
rumusan masalah, terus diturunkan menjadi pernyataan. Nah, dari pernyataan inilah dibuat rumusan statistiknya. Jadi, rumusan statistik ini sebenarnya adalah rumusan dari fakta empiris yang kita duga sebelumnya. Nah, ini hanya membuat simbol saja, simbolisasi dari apa yang kita rumuskan sebelumnya. Jadi itulah statistika ya. Jadi dia mensimbolisasi fakta-fakta yang kita amati. Dia mensimbolisasi rumusan masalah empiris yang kita lihat. Ya. Nah, ini langkah-langkah uji hipotesis. Jadi yang pertama, rumusan hipotesis ini dalam bentuk kalimat statistika, kalimat matematis, mungkin dengan simbol. Misalnya H0 itu sama dengan mu sama dengan 0, ataukah H alpha mu tidak sama dengan 0. Nah, setelah membuat rumusannya, kita pilih taraf nyatanya. Taraf nyata itu misalnya 1%, misalnya gitu ya. 1%, 5%, 5%, dan seterusnya. 1% itu menunjukkan bahwa taraf kepercayaan terhadap data yang akan kita analisis adalah 99% benarnya. Atau peluang salahnya cuma 1%. Nah, demikian juga kalau misalnya 5%, berarti peluang benarnya itu adalah 95%. Atau dengan kata lain, peluang salahnya dari data kit yang kita gunakan itu adalah 5% saja. Jadi kalau ada 100 data, kira-kira dari 100 data itu ada 5 yang salah. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan menentukan uji statistiknya. Nah, di sini apakah uji statistiknya satu arah atau dua arah? Ini akan kita bicarakan sebentar. Satu arah itu maksudnya di arah di sini saja, yang ke sini, atau yang ke sini saja, ataukah dua arah itu ini dan di sini yang kita jadikan area negatif dan area positif, atau dalam istilah lain ada rentang ya. Nah, setelah itu ya kita buatlah aturan pengambilan keputusan. Aturannya apa? Kalau dia lebih besar daripada alfa 5%, bagaimana? Kalau lebih kecil, bagaimana? Setelah itu dibuatlah keputusannya. Apakah menolak H0 atau menerima H0? Konsekuensinya kalau kita menolak H0 ya pasti H alternatifnya atau H1-nya kita pasti menerimanya. Begitu juga sebaliknya, kalau menerima H0 pasti H alternatifnya kita akan tolak. Jadi ini memang bersifat hitam putih. Menolak ini pasti menerima yang satu. Ya, namanya saja uji ya. Uji tidak mungkin ada yang bersifat abu-abu. Oke. Ini adalah bentuk-bentuk hipotesis. Jadi bentuk yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Dari kata-katanya saya deskriptif. Berarti itu akan nampak hanya ada satu variabel berkenaan dengan variabel mandiri ya. Variabel mandiri. Misalnya, kita contohkan di sini, berapa tinggi motivasi kerja pegawai PT XYZ. Jadi inilah pernyataannya yang akan kita teliti. Kita ingin mengetahui berapa tinggi motivasi kerja pegawai pada suatu perusahaan. Atau kan misalnya pegawai negeri sipil ya, pada suatu dinas misalnya. Nah, dari tujuan penelitian itu, diturunkanlah ke rumusan masalah. Misalnya, rumusan masalahnya itu kita tetapkan bahwa motivasi kerja pegawai yang bagus itu ketika sama dengan 75%. Ya. Itu kriteria ideal yang ditetapkan. Bahwa motivasi kerja pegawai PT XYZ itu sama dengan 75%, maka itu dianggap sebagai kriteria yang ideal. Berarti kalau dia menggunakan sama dengan, berarti kemungkinannya dia bisa lebih atau bisa kurang.
Kan begitu. Nah, dari rumusan masalah inilah kemudian eh, diturunkan menjadi rumusan hipotesis statistiknya. Jadi rumusan masalah ini bisa berbentuk pernyataan atau pernyataan. Misalnya, apakah motivasi kerja pegawai PT XYZ itu sesuai kriteria yang ideal? Dengan asumsi bahwa kita telah menetapkan bahwa 75% itulah kriteria yang ideal. Ini tentu ada ukuran-ukurannya kenapa ditetapkan 75%. Disitulah gunanya kita belajar teori, kita belajar penelitian sebelumnya, karena itu yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk merumuskan ini. Oke, dari situlah kemudian turun menjadi hipotetis statistiknya, bahwa kemungkinan-kemungkinannya adalah misalnya H0-nya itu bahwa mu-nya lebih besar dari 75. Berarti lawannya adalah ini, kurang. Kalau ini berkinerja baik ya, ideal. Standar minimumnya kan 75, berarti dia kalau lebih berarti ideal semua di sini nanti. Nah, kalau misalnya ternyata kita uji, ya dia tidak memenuhi ini, berarti otomatis ini yang benar. Nah, hipotesis yang lainnya yang bisa kita buat adalah mu-nya tidak sama dengan 75. Berarti tidak sama itu tidak persis sama. Berarti dia bisa kurang, dia bisa lebih. Yang kedua adalah hipotesis komparatif. Jadi hipotesis komparatif ini membandingkan dua populasi atau sampel yang berbeda namun dalam variabel yang sama. Variabel yang sama. Jadi kalau misalnya tadi motivasi kerja, berarti ada dua nih, kita ambil contohnya. Rumusan masalahnya itu adalah apakah ada perbedaan kinerja antara pegawai PT ABC dengan PT XYZ. Kita ingin membandingkan, mengkomparasikan dua populasi atau sampel ini. Dalam hal ini adalah PT ABC dan PT XYZ. Nah, dari situ kita membuat pernyataan hipotesis komparatifnya. Jadi, hipotesis pertama adalah tidak ada perbedaan kinerja, misalnya antara PT ABC dan PT XYZ. Alternatifnya ya ada. Jadi ini simpel saja. Kalau tidak ada, ya pasti lawannya adalah ada. Dari pernyataan hipotetis ini, kita turunkan lagi menjadi pernyataan hipotetis statistik dalam bentuk simbol-simbol. Ya. Misalnya H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2. Ini maaf, ini satu ya. Jadi karena ada dua sampel, berarti kita menganggap bahwa rata-rata perusahaan 1 dengan perusahaan 2 itu sama. Alternatifnya pasti tidak sama. Seperti begitu. Oke. Yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Ini yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan yang ingin melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya pada contoh ini ya, apakah ada pengaruh upah terhadap produktivitas? Jadi apakah dengan meningkatnya upah gitu ya, produktivitas juga meningkat. Nah, itu sudah menjadi suatu pernyataan yang hipotetik. Nah, tentu pernyataan-pernyataan yang hipotetik ini berbasis kepada teori. Jadi, rumusan masalah itu, apalagi yang kuantitatif, itu sebenarnya pasti deduktif. Deduktif. Dari pernyataan-pernyataan umum yang kita ikuti, yang kita ingin uji. Bahwa kalau upah meningkat, produktivitas juga meningkat. Nah, seperti begitu. Nah, lalu kita membuat pernyataan hipotesis asosiatifnya. Ingat ya, hubungan. Jadi terdapat pengaruh, jadi hubungannya itu berbentuk pengaruh. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Ini tegas ya. Upah terhadap produktivitas. Jadi di sini belum di sini jelas ditegaskan bahwa pengaruhnya positif. Artinya positif kalau ini naik, ini juga naik.
Jadi berbanding lurus lah dalam istilah matematikanya itu. Jadi antara upah dengan produktivitas itu diasumsikan, dihipotesiskan berpengaruh positif dan signifikan. Signifikan inilah yang telah kita bahas pada langkah-langkah uji hipotesis sebelumnya. Bahwa kita tetapkan 5% kah, 1% kah, atau 10%. Pada umumnya ilmu ekonomi itu menggunakan taraf signifikan 5%. Nah, setelah ada pernyataan hipotesis asosiatifnya, barulah kita turunkan lagi menjadi hipotetik statistiknya dalam bentuk simbol-simbol. Bahwa misalnya alfa A, ini biasanya orang menggunakan kalau sedikit itu pakai beta ya. Jadi misalnya upah ini dengan produktivitas kita samakan bahwa dia sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh, sedangkan alternatifnya ada pengaruh. Nah, itu bentuk-bentuk hipotesis. Jadi ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Tentu ada banyak uji-uji yang lain untuk ketiga hipotesis ini. Nah, setelah itu kita ingin cek nih, apakah bagaimanakah yang masuk uji satu pihak atau satu arah atau dua pihak. Bentuk hipotesisnya seperti apa? Apakah yang menggunakan sama dengan seperti begini, ataukah yang menggunakan kurang atau lebih atau kurang. Selanjutnya arah pengujian hipotesis. Ada uji satu arah dan uji dua arah. Dikatakan uji satu arah karena dia hanya menggunakan satu sisi dari sebuah kurva normal. Jadi kalau uji pihak kiri itu dia ada di sebelah kiri dari kurva normal. Maksudnya apa? Yang diarsir ini adalah daerah penolakan. Jadi membangun hipotesis juga itu konsisten dengan di kurvanya. Jadi kalau menggunakan lebih besar atau sama dengan μ0, artinya hipotesis daerah yang akan diterima itu kalau dia ada pada daerah yang lebih besar daripada alfa yang ditetapkan. Jadi misalnya alfanya di sini adalah 1% ya, maka daerah kritisnya itulah yang akan kita hitung dengan menggunakan rumus sebentar. Kebalikan daripada lebih besar daripada sama dengan itu adalah sudah pasti lebih kecil. Berarti otomatis yang lebih kecil ini adalah diwakili oleh yang diarsir yang biru ini. Begitu, makanya dalam membangun narasinya juga menggunakan kata-kata paling sedikit. Paling sedikit itu berarti batas minimumnya, tidak boleh lagi di bawahnya. Jadi daerah penolakannya, jadi misalnya nanti kita mendapatkan nilai di bawah dari alfa yang kita tetapkan setelah mencari titik kritisnya, maka dia masuk di area penolakan, di yang arsir biru ini. Nah, kalau uji pihak kanan, nah dia ada di bagian kanannya yang diambil. Cara membuat hipotesisnya juga lain. Jadi, mu-nya itu kecil atau sama dengan mu0. Jadi, lebih kecil atau sama dengan, berarti ini adalah batas maksimal, paling tinggi. Jadi, daerah penolakan H0 atau hipotesis 0 itu ada di paling tingginya di sini. Berarti dia harus ada di bawah nilai alfa atau signifikansinya. Sedangkan daerah yang diarsir merah ini adalah daerah hipotesis alternatif. Ini ya, hipotesis alternatif. Selanjutnya uji dua arah. Uji dua arah itu dapat kita lihat pada visualisasi ini. Dia ada di area kiri kurva normal dan ada di area kurva di area kanannya. Nah, hipotesis yang digunakan juga, tanda yang digunakannya itu sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, nanti di sini akan ada rentang daerah minus ya dan daerah
plus. Nah, kalau nanti nilai yang kita mau cari ada di area sini, berarti otomatis kita akan menerima area, kita akan menerima hipotesis nolnya kalau dia ada pada area ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan berikan contoh ya, supaya lebih jelas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu rumusnya. Jadi kalau misalnya penentuan nilai uji statistiknya, dicek dulu. Kalau nilai sampelnya lebih atau sama dengan 30, berarti itu menggunakan nilai uji statistik Z atau Z hitung. Kalau dia kurang daripada 30, dia menggunakan T hitung. Nanti juga akan menggunakan T tabel ya. Nanti juga akan menggunakan Z tabel untuk menentukan wilayah kritisnya. Itu apa itu wilayah kritis? Nah, sebentar kita jelaskan setelah slide ini. Oke. Kita ambil contoh. Contohnya ada 100 nasabah bank XYZ rata-rata melakukan penarikan 495.000 per bulan melalui ATM. Nah, simpangan bakunya 45.000 dengan taraf nyata 1%. Nah, pertanyaannya, apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari 500 per bulan? Apakah rata-rata nasabah menarik melalui? Nah, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa kata-kata kurang dari 500.000 itu menunjukkan bahwa ini pasti satu pihak, ya. Nah, apakah rata-rata menarik melalui ATM tidak sama dengan tidak sama? Nah, meskipun tidak sama ini sudah ditegaskan di sini adalah uji dua arah. Yang pertama-tama kalau menjawab ya pasti kita identifikasi dulu apa sih yang kita ketahui dari soal sini. Nah, kita dapati misalnya rata-ratanya 495.000 per bulan. Simpangan bakunya 45, jumlah datanya 100, jumlah nasabah ya. Mionalnya 500, ini diketahui dari soal ya. Dan alfanya 1%. Oke, mari kita jawab pertanyaan ini. Ada dua soal, A dan B. Pertama-tama, sesuai dengan langkah-langkah, kita buat dulu rumusan hipotesisnya. Di sini soalnya mengatakan rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari 500.000. Nah, berarti kita bisa menyusun hipotesis nolnya itu berlawanan dari sini. Misalnya, mu sama dengan 500. Atau bisa juga kita menulisnya, mu lebih besar atau sama dengan 500. Nah, yang penting beda saja dengan ini ya. Ini dengan ini berlawanan. Itu saja sih prinsipnya bahwa H0 dengan H1 itu kita bangun, kita buat dengan berlawanan. Yang kedua adalah taraf nyata. Alfanya tadi dari soal kita tahu 1%. Kalaupun nanti tidak diketahui, peneliti yang akan menentukan pada taraf berapa dia ingin menguji hipotesisnya, pada taraf 1% kah atau 5%. Yang ketiga adalah menentukan titik kritis. Nah, titik kritis ini adalah titik yang akan membedakan antara daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan. Jadi ini sangat penting. Nah, bagaimana cara menentukan titik kritisnya ini? Pada pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan bagaimana menentukan daerah. Kalau dia di sisi kiri, ini penandanya bahwa dia ada di daerah sisi kiri titik 0. Nah, kita ulang saja ya. Jadi kita lihat Z tabel. Di Z tabel itu ada alfa. Ada alfa. Terus dari alfa ini terus ke bawah cari nilai 0,01. 0,01. Nah, kemudian kesannya cari angka 0. Nah, terus ke bawah ketemulah angka 2,326. Atau bisa dibelah menjadi 2,33. Nah, kenapa minus? Dia minus karena dia ada di daerah sebelah kiri titik 0. Jadi kalau divisualisasikan,
seperti gambar ya, dia ada di daerah negatif lah pada sebuah garis bilangan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung statistik hitungnya atau Z hitungnya. Kenapa menggunakan Z hitung? Karena N-nya lebih dari 30 ya. Jumlah sampelnya lebih dari 30 atau sama dengan 30. Oke. Kita memperoleh nilai Z hitung min 1,11. Nah, angka inilah yang akan kita bandingkan dengan titik kritis. Apakah dia masih di daerah penerimaan atau di daerah penolakan. Nah, ternyata min 1,11 itu ada pada daerah penerimaan. Berarti dia ada di daerah sini kan. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa hipotesis nolnya diterima. Atau kita bisa mengatakan bahwa rata-rata nasabah menarik uang melalui ATM itu sama dengan 500.000. Itu berdasarkan uji hipotesis ini. Oke. Nah, untuk soal B coba dikerjakan sebagai latihan. H0-nya mu sama dengan 500. H alternatifnya ini H1-nya ya. Tidak sama dengan 1. Berarti ini adalah uji dua pihak. Ini dikerjakan, jawabannya diupload ke folder masing-masing. Ingat, ikuti langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya. Oke, jadi mahasiswa yang biasanya mengambil hipotesis asosiatif itu pasti akan ketemu dengan istilah uji T dengan uji F. Uji T itu artinya uji satu-satu, sedangkan uji F itu uji simultan. Uji C1 artinya variabel X, variabel bebas ke variabel terikat itu diuji satu-satu. Misalnya ada 3, S1, S2, S3. Yang pertama X1 dengan Y-nya dulu, baru S2 dengan Y-nya, baru S3 dengan Y-nya. Itu maksudnya satu-satu. Oke, ini panduannya dengan penemunya. Jadi suatu uji itu dikatakan signifikan kalau misalnya T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Kalau T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka dia dianggap tidak signifikan. Begitu juga untuk yang uji F, ya, uji F. Oke, ini apa namanya cara untuk mencarinya di Excel, ya. Ini untuk mencari T tabel, F tabel di Excel. Jadi kalau tidak mau membuka tabel ya bisa langsung diketik saja di Excel-nya. A itu keterangannya ada di sini ya. Degree of freedom-nya itu N dikurang K untuk uji T, sedangkan untuk uji F itu ada dua yang kita cari, DF1 sama DF2. Nah, rumusnya di sini, keterangan-keterangannya di sini ya, bisa dilihat. K dikurang 1, jumlah variabel bebas dan variabel terikat dikurang 1, DF2-nya jumlah sampel dikurang K. Dilihat saja. Oke, ambil contoh misalnya uji T. Jadi, rumusan hipotesisnya, berarti kalau dilihat dari sini H0-nya itu R sama dengan 0, dan H alternatifnya R sama dengan 0, berarti kita sudah bisa menduga bahwa ini adalah uji hipotesis dua arah. Nah, di sini kita lihat tahap kedua adalah menentukan taraf nyata 5%. Uji karena dia uji dua arah, maka alfanya itu masing-masing dibagi 2. 0,05 dibagi 2. Berarti sudah bisa dibayangkan kan bentuknya nanti. Nah, ini contoh mencari DF-nya, degree of freedom-nya, atau tingkat kepercayaannya. Ini jumlah data, ini jumlah variabel bebas dan terikat. Berarti kalau diperhatikan di sini jumlah datanya ada 9, ya. Jumlah datanya 9.
Berarti inilah regresi sederhana, karena hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dapatlah DF7. Ya. Nah, ini yang paling penting adalah penentuan nilai kritisnya atau titik kritis. Nah, sama dengan tadi menggunakan set table. Ya. Tinggal dicariin 0,025. Nah, penentuan titik kritis juga itu tadi bisa menggunakan rumus yang ini. Ketik saja sama dengan min TNV alfa, DF. Berarti kalau alfanya 5%, 0,05, DF-nya berapa? 7. Maka kita akan ketemu juga angka yang sama. Bisa dicoba sih. Coba sendiri ya. Kemudian mencari T hitungnya. Rumusnya seperti ini. Ya. Korelasinya ini, atau koefisien determinasinya. Nah, kita memperoleh nilai T hitung itu sebesar min 1,21. Nah, kita cek lah. Nah, karena ini dua arah, maka 2,36 itu di sini rentangnya dengan di sini. Berarti yang di bawah dari min 2,36 itu daerah penolakan, ya. Yang di atas min 2,36 daerah juga penolakan. Ini adalah daerah penerimaan. Ternyata min 1,21 itu ada pada daerah penerimaan H0. Berarti apa kesimpulannya? Berarti hipotesis nolnya diterima. Atau H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima berarti tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Sehingga apa? Nah, ini saya tidak tampilkan ya soalnya. Hanya menunjukkan proses uji T-nya. Bahwa ternyata ini soal melihat hubungan antara suku bunga dengan investasi. Artinya apa? Tidak cukup kuat untuk menerima bahwa suku bunga itu secara individual signifikan berpengaruh terhadap investasi. Kira-kira begitu formulasinya. Oke, saya kira demikian untuk sementara uji statistik ini. Proses uji F juga seperti begitu sih caranya. Ini cara penentuan dengan tabel, dengan nilai Excel untuk F tabel ya, untuk nilai F-nya. Oke. Nah, ini kalau yang misalnya output SPSS atau nanti output EPIUS. Jadi ini adalah T hitungnya. Paling cepatnya adalah lihat saja p-value-nya, nilai probabilitasnya. Kalau misalnya tadi kita menerapkan alfa itu adalah berapa? 5% ya, 5% atau 0,05. Kalau signifikansinya ini lebih kecil ya, maka ini termasuk signifikan berpengaruh. Tapi ini contoh yang lain ya, bukan yang kita uji T tadi. Ini contoh yang lain. Nah, ini saya dilihat. Kalau dia lebih kecil daripada alfa, berarti dia yang signifikan. Berarti bisa dikatakan bahwa variabel pendapatan ini ya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan ini tidak signifikan. Kalau menggunakan dari sisi uji individualnya. Nah, itu saja yang saya ingin tunjukkan ya, bahwa uji hipotesis ini bisa kita gunakan untuk mengecek secara empiris dengan menggunakan data-data statistik tentunya. Variabel-variabel itu apakah signifikan berpengaruh, apakah rata-ratanya berbeda secara signifikan, atau bagaimana. Mengenai nanti bagaimana cara menafsirkan persamaan regresi, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.